Selamat pagi. Ini hari Selasa ya, tanggal 11 Juni. Kalau kita masih hidup, semua karena Tuhan saja ya. Yang mau tanya-tanya ya kan, mungkin ada sekitar 30-45 menit ya, kita bisa tanya-tanya. Pagi semuanya. Kak Dek Widi, selamat pagi. Suaranya nggak ada? Masa sih? Shalom pagi, Kak Valin, Kak Agustina. Bener nih, suara nggak ada? Oh, tumben pagi ya. Lagi ada kesempatan. Kak Dek Widi, ada ya? Oke, puji Tuhan. Oke. Shalom, selamat pagi ya. Sebab segala ketakutan yang ada di dalam pikiran kita ya. Coba sharingkan itu ya. Segala ketakutan yang ada di dalam pikiran kita. Ya, itu di sini. Ini ada hipokampus dan itu adalah pusat memori. Pagi Kak Mama Claudia, Kak Polen. Ya, dan pusat memori ini, apa yang kita ingat akan kita rasakan. Kalau kita mengingat hal-hal yang tidak mengenakkan, rasanya tidak enak. Live-nya ketinggalan. Baru mulai Kak Denrika, baru aja mulai. Masih nyapa-nyapa nih. Kak Novita pagi. Kak Elizabeth, shalom, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, ya kan? Pagi Kak Uten, Boruh Tapea. Saya mau tanya, kenapa seluruh badan gemetaran, kaku-kaku kalau beraktivitas misalkan masak? Kenapa? Ya, jadi saraf kita itu ini ya, seluruh otak kita ini mengatur aktivitas tubuh kita. Jadi otot, mata ya, pengecapan indera semua ya, itu semua diatur, dirasakan di otak. Nah, pusat stres itu di sini. Ketika seseorang stres, maka dia akan melepaskan hormon zat kimia ya, kortisol, katekolamin gitu ya. Maka itu kemudian akan menyebar di otak kita, menyebar. Nah, itu akan mengganggu sistem saraf ya. Kemudian saraf yang keluar juga melewati daerah yang penuh dengan stres ini tadi, hormon stres ya. Maka kita bisa rasa tremor ya. Horas, Bapak udah, kalau ada riwayat tremor itu harus dicari penyebabnya. Dia bisa dari yang ada penyebab sampai yang penyebabnya adalah dari stres pikiran. Paling sering tremor itu kalau tiroidnya terganggu ya. Jadi gejala tiroid itu hipertiroid, itu akan menyebabkan tremor. Ada jantung berdebar, ada berkeringat, kepanasan berlebihan, makan banyak tapi tambah kurus. Ya, itu adalah gejala hipertiroid disertai juga dengan tremor. Tapi kalau dia tremornya karena kerusakan otak, contoh Parkinson, ya itu tremor, tapi karena rusak secara organik otaknya. Bisa dia belum rusak organik otaknya, cuma stres saja, maka kita bisa tremor kayak orang ketakutan. Ya, Kak Denrika tadi malam kambuh, ketakutan, keringat dingin, mulai sibolis mengganggu. Nah, ketika kita berkata iblis mengganggu kita, sebenarnya iblis mainnya di sini. Dia akan mengingatkan kita ya, semua trauma-trauma kita di masa lalu. Maka selama trauma ini belum tergantikan dengan hal yang baik ya, dan
Yang baik itu cuma Tuhan kan. Di dunia ini kita berharap sama orang baik, mengecewakan kok ya. Sering baper pada saya laki-laki loh, Pak Polen ya. Saya menghadapi masalah suka sedih. Berarti ketika Pak Polen berhadapan dengan masalah, yang ada di dalam pikirannya adalah gagal. Kegagalan yang ada. Berarti Pak Polen membutuhkan penolong, ya kan? Nah, penolong itu harus Bapak ingat di sini, di memori. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mememori? Itu yang maka saya selalu mengingatkan bersyukur. Dan ketika bersyukur kita hanya bisa mensyukuri sesuatu yang nyata kita terima. Nah, apa yang kita terima adalah hidup. Hidup Bapak, hidup saya adalah pemberian Tuhan. Ketika seseorang dengan secara sadar menyadari betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, betapa kuasa Tuhan itu ajaib, itu yang membuat kita bisa hidup ya, maka otomatis itu akan nanti termemori di sini. Yang termemori adalah Tuhan. Kebaikan Tuhan kita ingat. Kebesaran Tuhan kita ingat. Kuasa Tuhan kita ingat. Lalu dengan segenap pikiran kita mengakui, admit. Artinya secara sadar kita bisa mengambil berpikir ya bahwa hidup ini, dunia ini adalah berasal dari Tuhan. Nah, maka pada waktu itu ini akan mengeluarkan hormon kebahagiaan ya. Jadi kita tidak akan lagi merasa sedih, kita tidak merasa takut ya. Kita tidak akan merasa khawatir, ya kan? Kita tidak merasa cemas lagi. Kenapa? Karena yang termemori di sini adalah Tuhan di hipokampusnya. Jadi apa yang kita memori? Kita ingat masalah. Ya mau gimana, pasti akan ingat masalah. Semua yang telah terjadi di masa lalu, bahkan ya sejak dari dalam kandungan ibu kita ya. Gitu. Bisa ya Pak Polen ya. Jadi obatnya adalah setiap saat narik napas supaya menyadari bahwa ada udara yang diberikan Tuhan. Yang kedua, supaya menyadari bahwa kita masih hidup. Dan hidup kita itu adalah akibat pemberian Tuhan. Nah, waktu kita menyadari itu, maka kita menerima hidup ini. Dan ketika kita sudah menerimanya, maka kita akan merasakan rasa syukur. Rasa syukur tadi akan melepaskan hormon-hormon kebahagiaan, dopamin, endorfin, serotonin. Ya. Gitu. Kak Dendrika juga gitu, ya. Nggak ada masalah. Jadi semua pemicu-pemicu tadi, kita mana bisa lari dari pemicu. Seringkali pemicunya itu adalah perbuatan orang lain, ya kan? Seringkali pemicunya itu waktu kita dengar berita-berita, kadang dengar orang sakit, ya kan? Ya, amin Pak Polen ya. Jadi ketika Pak Polen setiap hari berkata, Tuhan sungguh luar biasa penolong saya, maka pada waktu kita berkata itu setiap saat, ini akan termemori Pak Polen. Pak Polen akan lihat masalah kecil. Lihat masalah kecil. Hai. Kayak aku kenal Bang Botak Jeng ini. Tuhan berkati ya Bang. Duduk di tengah kemarin ya. Di Carrefour ya. Puji Tuhan. Jadi kalau ini udah termemori Tuhan ya, kita lihat masalah itu ya kecil banget. Kalau kita lihat, kalau memori kita ini adalah Tuhan ya, kita lihat orang yang bersalah, kita bilang wajar. Namanya juga manusia. Manusia yang sejak dari dalam kandungan udah sakit otaknya. Ya pas. Mama kan yang berobat kan? Mertua kan? Mertua atau mama ya? Kak Cherly pagi, shalom. Ibu Nevakia, puji Tuhan. Udah 2 tahun sendawa, mual terus, badan seperti penuh dengan angin. Ya itu Kak TSS itu gejala. Ini banyak menyimpan stres ya. Sehingga apa? Saraf yang ke lambungnya itu akan menghasilkan asam lambung yang berlebihan. Bang Goga,
Pas jalan suka keliengan. Itu ketika kita berjalan maka saraf ini harus bekerja. Dan pusat keliengan itu di sini, keseimbangan. Vertigo, ya. Itu akan kemudian terganggu. Goyang terus rasa kita. Nah, kenapa goyang? Karena di sini ini stres ini. Ya, ini stres, ya. Pagi Kak Borpas, ya. Kasih tahu video dokter senang Mama, puji Tuhan. Kirim salam sama Mama. Bang Denrika. Ibu kita ya dokter, saya sudah operasi 3 kali dok akibat dosa itu ya dok. Dosa udah diampuni. Kita bicara dosa itu udah diampuni Tuhan. Ya, nggak usah, jangan mau didakwa. Kalau kita sekarang merasa berdosa, lalu kita merasa dihukum, Tuhan sudah mengampuni dunia ini kok. Ya, tinggal kita mau percaya apa enggak. Saya percaya Allah itu sudah mengampuni. Dan dia mengampuni kita itu melalui pengorbanan daripada Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, jadi itu kalau kita mau percaya kita akan terima pengampunan. Kalau kita nggak mau percaya juga nggak bisa dipaksa. Ya, saya tidak bisa paksa. Iya Kak Nur, kolam renang, berenang istriku. Ini kan anak-anak udah libur, cuma dia requestnya siap berenang, sarapan lagi kami keluar. Ya udah, nggak apa-apa. Anak-anak di rumah. Pagi itu Roida, Sebarani, Bu Elda, Kak Riensa dari Tangerang, Kak Nyok. Setiap hari seperti kayak tidak nyata. Ya ini pikiran ini yang membuat kita kalau stres di sini ya akan sangat banyak sensasinya. Gitu. Maka kita seperti tidak nyata. Hidup enggak ya? Iya kan? Nah, obatnya mah cuma satu. Obatnya hanya bersyukur, ya kan? Bang Popeye Olive, perut kembung terasa keras, GERD, solusinya adalah bersyukur. Bersyukur masih hidup, ya. Bersyukur masih hidup. Supaya apa kita kalau bersyukur masih hidup, kita sadar bahwa hidup itu adalah pemberian Tuhan. Kita mengakuinya, kita percaya, maka Tuhan akan termemori di sini. Di otakku, aku hanya mau mememori Tuhan. Kalau ditanya tentang obat, aku buat di laptop aja. Jadi obat ini udah muncul ini. Obat ini. Obat ini. Tapi kalau memoriku ini adalah Tuhan, maka apapun yang datang dalam kehidupanku, setiap perkataan orang, setiap tuduhan-tuduhan orang, setiap perbuatan orang lain, karena udah termemori ini, Tuhan adalah pelindungku, Tuhan adalah perisaiku, ya. Maka segala sesuatu aku akan rasa nyaman aja. Ya, di tengah-tengah badai semua akan nyaman. Kak Marta, tarik napas, bersyukur bisa tidur. Yes, itu dia Kak Marta. Itu adalah proses kita mememori. Ini tidak mungkin cepat, ya. Jadi buat teman-teman yang sampai sekarang belum sembuh aslam GERD-nya, anxiety-nya, gak bisa cepat. Kalaupun bisa cepat, itu anugerah Tuhan lah buat kamu, buat ibu, buat bapak, ya. Kenapa kalau tidur otak tetap bekerja? Kalau otak gak kerja waktu tidur, nanti jantungnya berhenti loh. Nanti napasnya berhenti loh. Nanti ginjalnya berhenti loh, ya. Kenapa bisa mau kumat sakit kepala? Karena masih di sini termemori sama Kak Marta. Persoalan-persoalan kehidupan masih termemori. Dan kita nggak bisa hapus memorinya. Dia bisa diganti, ditimpa. Maka kita harus menimpa memori-memori yang trauma tadi dengan apa? Dengan Tuhan. Kalau ada Tuhan di sini yang kita percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka segala persoalan apapun kita bisa tetap merasa nyaman dan tenang, ya. Berapa lama GERD bisa sembuh? Tergantung berapa rusak otaknya, Bang. Sakit ini otak nih. Kenapa? Karena banyak beban hidup, beban pikiran, banyak orang yang menyakiti kita, mengecewakan kita. Itu semua menyakiti otak kita. Otak ini saya bicara adalah perasaan kita disakiti. Ya, jadi perasaan itu adalah aku kepikiran mantan pacar suami yang chat, dok, udahlah sakit otaknya itu. Makanya gak usah kakak pikirkan. Kak Marta, kalau kita percaya Tuhan, siapa yang mempersatukan suami dan istri? Ya, adalah Tuhan. Percayalah, serahkanlah diri kita sebagai istri, serahkan ke dalam tangan Tuhan hidup kita. Tuhan, aku percaya
Tuhan menjagai setiap langkah suamiku. Itu doanya. Tuhan melihat suamiku kemanapun dia melangkah. Doakan dia setiap hari. Supaya apa? Supaya otaknya sehat. Kalau otak suami sehat, nggak mempan pelakor. Amin Kak Marta. Kalau otak suami kita sehat, nggak mempan pelakor. Pelakor tuh lewat semua. Tapi kalau otak suami udah sakit, nah di sini bahaya. Maka ketika muncul seorang pelakor, pelakor itu akan dengan lemah lembut menggoda dia, ya kan? Ini otaknya kayak dibelai-belai nih. Yes. Gak perlu berobat Kak Marta. Kalau karena mikirin pelakor, mantan pacar suami. Obat susah tidur. Kalau memang harus pakai obat, berarti obat tidur, obat penenang Pak. Tapi kalau kita mau menenangkan otak ini, karena pusat tidur itu di sini. Di sini pusat tidur. Ini akan tidak bisa tidur kalau kebanyakan hormon stres yang sedang beredar. Kenapa hormon stres? Karena hipokampusnya menyimpan memori kejadian-kejadian yang membuat kita kecewa, ya. Pasti Bang Popeye kita nggak bisa melupakan Bang Popeye. Kalau bisa melupakan enak kali. Nggak bisa, itu makanya nggak bisa cepet. Ya, sabar Bang Popeye. Terima kasih Tuhan, aku dan suami masih hidup. Amin Kak Marta. Pelakor itu peluntur lemak kotor. Puji Tuhan Ibu Krisnina, Tuhan berkati ya. Amin Bang Johnson. Jadi kalau di otak kita ini udah Tuhan ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Obat tremor, coba ke dokter saraf dulu Kak Widarna. Kalau dokter saraf bilang gak ada penyakitnya, berarti obat tremornya adalah hati yang gembira. Iya Kak TSSI. Kalau tidur otak berjalan berpikir terus, pasti yang kakak pikirkan masalah dan persoalan kan. Maka supaya terobati nih Kak TSSI ya, Kak TSSI belajar begini. Waktu teringat masalah dan persoalannya, tarik napas, bilang terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Tarik napas lagi. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. KRN Borsin, sering disakiti orang. Apa salah jadi orang baik? Apa obatnya? Bersyukur masih hidup. Nih, otaknya udah sakit. Di sini termemori dengan orang-orang yang menyakiti. Termemori dengan rasa sakit. Ya. Yang diingat cuma rasa sakit. Nggak pernah ingat rasa enak. Cinta siapa? Cinta diri sendiri. Gak usah terus makin bersih. Apa ini? Pelakornya, astaga. Dok, ibu saya CT scan-nya penyumbatan di otak kanan dan mengenai saraf kecil. Gimana solusinya? Berarti harus diberikan obat penghancur sumbatan. Kemudian dijaga faktor-faktor risikonya supaya tidak tambah nyumbat. Yang pasti tetap harus disertai dengan hati yang gembira, Kak. Kalau hati ini tidak gembira, maka penyumbatan akan sangat sulit diatasi. Kalau overthinking karena penyakit, sampai tidur pun kepikiran. Kak Su, aku tanya, percaya nggak kalau Tuhan itu bisa menyembuhkan? Waktu kakak percaya, terima. Bilang terima kasih Tuhan, segala penyakit bisa disembuhkan oleh Tuhan. Wah, itu akan termemori di sini, Kak. Kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Suamiku tinggalin aku demi kuntilanak dan nikah lagi, tapi Tuhan baik sama aku, semua bisa dilewati. Amin. Kak Kori, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara kakak dari kemarin, hari ini, sampai dengan Tuhan otaknya. Maka itu akan merusak otak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau itu suami kita, jadilah istri yang bisa sangat menarik buat suami. Obati dulu otaknya. Jangan marah-marah, jangan terlihat sedih ya. Jangan. Pagi dok seger banget. Amin Kak Sulistia. Jadi sama kayak aku bilang tadi kemarin tuh, rokok. Rokok itu adalah karena udah sakit otak orang, maka dia ketika menghirup asap rokok, maka ini bisa jadi tenang. Sama kayak pornografi. Pornografi berarti ada hormon seksualnya, birahinya yang tidak tersalurkan.
dan itu akan ngejar. Dia akan menuntut untuk dipuaskan. Maka ketika dia bertemu dengan pornografi, dia bisa dipuaskan dengan pornografi itu, maka otaknya akan setiap waktu mengejar pornografi. Maka kita, kalau kita sayang sama dia, kita obati otaknya yang mengejar pornografi dengan apa? Ya kita kasih dulu dia kepuasannya. Ya. Gitu. Jadi kalau kita makin marah sama dia, ini otaknya tambah sakit. Tambah sakit. Apakah penyumbatan bisa bertambah? Ya bisa. Kalau kita nggak berobat, kalau kita stres terus, dia akan bertambah penyumbatannya, Kak. Amin. Kak Lia, benar. Doa. Jadi doa. Bang Karo semalam, Bang Simon Saragi, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, engkau dibebaskan dari segala keterikatanmu, engkau dibebaskan dari belenggumu, engkau dibebaskan dari hal-hal yang membuat pikiranmu overthinking, engkau dibebaskan dari hal-hal yang membuat kau cemas, khawatir, engkau dibebaskan dari segala sesuatu yang mengikatmu, yang membuat engkau begitu terdepresi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Ya, terima. Obat trigger finger. Ini. Sambil tarik napas, yang trigger finger, dilemaskan tangannya, dielus, bilang terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Oke. Trigger finger. Nih. Hehe, ya. Halo Kak Ika. Doa aku salah, doa aku makan garam. Gak makan garam, Mak, karena demam 6 hari, kaki kram sampai sekarang kalau berdiri. Ya, karena udah tegang semua, ototnya udah tegang semua. Obatnya bersyukur. Ucapkan syukur dulu ya. Kita mau ngotot-ngotot dengan suami gak ada gunanya, yang ada ribut. Bener, betul. Makanya jangan mau ngotot-ngotot. Sakit otak. Kalau kita ngotot-ngotot itu, ya gak ada guna. Kalau udah sakit otak tambah jahat orang. Mungkin enggak. Boleh Bang. Kasih Bang Simon Saragi. Saya ini rasa kecewa sama anak-anak saya. Ya, wajar ya kita kecewa sama anak ya. Karena orang tua udah banyak berkorban ya. Lalu kemudian anak kita hanya membuat kecewa. Saya Bang. Oh ini udah otomatis. Mantap. Ya kan? Wajar. Tapi kalau kakak mau menerima anak kakak apa adanya dulu. Anak kakak seperti itu karena otaknya lagi sakit. Otak anak-anak yang sakit kenapa? Karena ini banyak tekanan, sering dikecewakan. Bahkan dia merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, ya nanti kalau aku bilang gitu pasti orang tuanya pada komplain. Masa sih aku udah membesarkan anakku sampai sekarang? Membesarkan anak itu bukan kasih sayang. Hujan enggak? Bukan kasih sayang. Kesabaran, kasih itu sabar. Itu adalah kasih sayang. Jadi orang tua yang bersabar dengan segala hal yang kita lihat anak kita salah. Kalau kita langsung pukul dia, itu akan menyakiti otaknya. Harusnya ketika kita lihat anak kita salah, yang pertama kita menjaga dulu, ya. Rangkul dia, pegang dia. Untuk apa? Supaya dia tahu bahwa kita amankan dia dulu gitu ya, kita amankan dia dulu gitu. Kalau kita nggak amankan dia nanti makin, kalau kita marahi dia makin trauma, makin lemas otaknya ya, makin malas. Kalau yang malas jadi malas, kalau yang melawan ya kan, ya udah makin memberontak dia gitu loh ya. Post trauma kepala akibat benturan bisa sembuh, bisa. Tapi harus sabar karena benturan itu sendiri pun merusak langsung ke sini. Belum lagi ketika dia mengingat proses kejadian ya, maka cara supaya cepat sembuh dengan post trauma, tiap hari didoakan, ajak dia berdoa, kasih dia keyakinan bahwa seringkali ya kita kemudian mengalami kecelakaan bukan salahnya Tuhan. Tuhan gak pernah kasih rancangan kecelakaan. Kita aja yang gak mau ikut apa maunya Tuhan. Saya selalu ingat begini. Kalau dalam satu waktu ya, kita kemudian mau pergi ke satu tempat ya, kita udah rancang nih jam sekian harus berangkat.
Lalu seringkali terjadi hal-hal yang membuat kita jadi telat. Saya selalu bersyukur di situ. Saya bilang terima kasih Tuhan. Kalau saya telat berarti ada maksud Tuhan. Yang pasti Tuhan bisa menghindarkan kita dari segala kecelakaan dengan telat tadi. Ya kan? Kadang Tuhan pakai pasangan kita, anak-anak kita yang lambat lah, ya apalah. Di jalan juga gitu ya, kita bertemu dengan orang-orang yang memperlambat laju kendaraan kita, ya kan? Itulah semua yang membuat kita bisa kemudian tidak mengalami kecelakaan karena ditunda oleh Tuhan, dicegahnya kita tidak mengalami kecelakaan. Itulah pekerjaan Tuhan. Kak Yortaurus, Tuhan berkati ya. Diltiazem 30 obat untuk masalah jantung. Ya double ya kerjanya ya, untuk jantung, untuk hipertensi bisa. Yes, positif aja, benar Kak Cecilia ya. Fitri berduka dok, mertuanya meninggal. Oke, ya. Kita berdoa supaya Fitri memperoleh penghiburan dari Tuhan ya. Jadi obatnya apa dok kalau kram otot? Soalnya aku malah takut. Kalau kram otot kakak duduk tenang. Kram itu gak ada obatnya. Obatnya kita tenang. Makin panik, makin kram. Lihat, waktu ini panik, saraf ke otot kakak itu akan ikut panik. Dia akan menyebabkan kontraksi terus. Ya, maka tarik napas ya. Kemudian bilang terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Itu akan menenangkan ini. Nah, maka kram kita bisa hilang ya. Saya sudah berapa hari karena mikir jantungku rasanya sakit. Iya Kak Ludia Dorce. Maka kalau kita memikirkan masalahnya berat, maka hidup kita jadi berat. Masalahnya buat kita susah, kita jadi susah. Pikirkanlah di sini ada Tuhan ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Obat GERD kalau kambuh ada di WA aku, kakak WA aku. Obat GERD kalau kambuh ada WA aku. Tapi kalau mau sembuh Kak Mami C, hati yang gembira, adalah obat yang manjur. Tuhan melampaui jiwa kita ya dok. Aku sendiri gak paham diri, tapi Tuhan selalu hadir dan ada di mana-mana menolong. Amin. Itu dia, ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Aslam susah sembuhnya, benar. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kak Nomi, salam juga dari Bali. Kak Ika, semangat ya, tarik napas sekarang Kak Ika. Bilang terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Kak Anti, selamat pagi. Kak Herli, selamat pagi. Kak Nomi, oke dari Bali ya. Masalah hidup yang bikin sakit GERD, hampir stres. Nah kan masalah hidup bikin GERD, ya kan? Maka jawaban atas segala masalah kita itu hanya satu, Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karena apa? Karena Tuhan itu setia. Karena apa? Karena Tuhan itu mengasihi kita. Maka masalah apapun yang datang dalam hidup kita, kalau sudah termemori di sini Tuhan, kita bisa tenang aja menghadapinya. Kak Norma Sibarani dari Padang, Tuhan berkati. Pak Ferry, Tuhan berkati, bersyukur sama Tuhan. Kak Juluria, dok wajahmu mirip Erick Thohir. Ya kayaknya saudara kami kurasa. Aslamku sembuh Dr. Joseph Hamuna. Kak Marta, Tuhan berkati. Kak Yustiani Jago, Tuhan berkati. Ibu Sri, Tuhan berkati. Bang Axel, lagi radang tenggorokan, radang buat saya kepala. Oke, bisa. Itu pasti sakit semua badan kita karena radang tenggorokan ya. Kak Anatris ada di WA aku, WA aja. Kebas tangan karena capek, apa obatnya dok? Istirahat Kak Nur, berhenti dulu kerja. Hah? Berhenti. Dari Bali juga ya Kak Yusti ya, Tuhan berkati. Bang Rahmat dari Aceh. Kak Yemima suka pusing. Ya ini suka pusing karena apa? Yang kita ingat masalah. Coba tanya sama diri sendiri, apa yang paling sering kita ingat? Orang yang banyak ingat masalah pasti gampang pusing. Yang pertama gampang capek, yang kedua gampang marah, yang ketiga gampang khawatir. Ya kan? God bless Kak Elf. Pokoknya semua yang gak enak. Kalau yang ingatnya masalah, ini hipokampus, aku ulang. Memory, navigation itu di hipokampus. Apa yang kita simpan di dalam pikiran kita, memori kita ya. Prakteknya mulai jam 10 nanti ya. Ini lagi sama istri lagi berenang ya. Dok, kasihan lihat mamaku sakit-sakit semenjak bapak meninggal. Oke, Bang Bear Jones, temani mamanya. Temani, ajak cerita. Biar dia bercerita, ajak berdoa. Doakan dia, itu obatnya. Ya, kalau ada kesempatan bisa
lihat YouTubeku, diikuti YouTubeku, dikasih dengar tiap hari ya. Kak Reni dari Lampung. Oke, yang sakit lutut obatnya ada di WA aku. Sakit lutut GERD asam mengkambu obatnya di WA aku. Obat menurunkan berat badan nggak ada. Obat menurunkan berat badan banyak bersyukur sehingga bisa rasa kenyang terus. Kak Margareta, Tuhan berkati, amin. Kak Megaria, obat sakit pinggang ada di WA aku. Kak Ana, blessing all shop, shalom, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Tangan sering kesemutan, apa obatnya itu dokter? Itu ini obatnya, dielus, bilang terima kasih Tuhan, saya masih hidup, jangan digini-ginikan. Ini dielus, bilang terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Salep keloid aku nggak tahu, kayaknya dokter kulit ya Kak Risma ya. Kalau obat saraf terjepit juga ada di WA aku, minta aja obat saraf terjepit bilang. Kalau bangun tidur suka oleng, nah itu karena banyak pikiran Kak Yustiani ya. Obat asam urat juga. YouTubeku namaku Dr. Sibarani SPPD. Suami malas ke gereja, apa obatnya? Jangan dimarahi Kak Julita, didoakan tiap hari, dibikin romantis sampai dia sehat otaknya. Kenapa orang malas ke gereja? Karena otaknya lagi sakit. Sama kayak kita lagi sakit, malas ngapa-ngapain ya. Tak kira mana, tapi nggak dapat mana. Susah tidur, Kak Afiza, obatnya bersyukur. Supaya apa? Waktu kita bersyukur ini, otak ini akan menjadi tenang. Di sini pusat tidur. Caranya bagaimana? Dengan bersyukur dan bersyukur kita akan mengingat ya, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita ya, Tuhan tidak pernah mengabaikan kita, Tuhan mengasihi kita. Bang Axel masuk ke WA aja, ke WA. Anxiety, Kak Vita, kalau obat anxiety itu adalah bersyukur dan bersyukur masih hidup ya. Ada Tuhan yang terima kasih, ada orang baik, amin, puji Tuhan. Kenapa kalau kesemutan nggak boleh digitukan tangannya dong? Iya, makin kalau kita makin begini, aliran darahnya makin nggak lancar, makin kekurangan oksigen sarafnya. Makanya tarik napas. Supaya apa? Waktu tarik napas ini hormon kebahagiaan akan dikeluarkan. Itu akan membuka aliran darah. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup, gitu ya. Dok, kliniknya di mana? Di Rumah Sakit Metodis Jalan Tamrin, Inang Bursagala. Penyebab hamil ektopik itu tidak diketahui, ya, itu rahasia Tuhan. Suami saya asam lambung, Kak Tatik, ya, dikasih romantis suaminya ya, jangan dimarahin. Medan, iya Medan, Inang Bursagala. Rumah Sakit Metodis Jalan Tamrin di Medan. Selamat pagi, mau bertanya, orang yang sudah kena gangguan mental bisa 100% sembuh? Tuhan aja yang bisa menyembuhkan, obat nggak bisa. Obat psikosomatik, Kak TSSI. Kak TSSI sudah WA aku belum ya? Ya yang psikosomatik boleh coba WA aku lah ya. Tapi sabar karena banyak soalnya ya. Intinya adalah orang dengan psikosomatik, kita perlu tempat untuk apa? Untuk mencurahkan semua yang ada dalam pikiran. Curahkan memori ini yang teringat semua trauma-traumanya sejak dari kecil ya, sejak dari bahkan dari dalam kandungan kita ya. Telinga berair, kalau telinga berair Bang Friend obatnya ke THT dulu berobat ya. Rinitis juga itu kan alergi ya. Pasti nggak bisa sembuh ya. Kalau hanya mengandalkan obat nggak bisa ya. Jadi dia harus ini, pengatur sistem imun kita itu di sini, di pusat perasaan kita. Jadi kalau perasaan kita ini baik-baik,
Ini hormon endorfin, dopamin, serotoninnya tinggi. Itu yang membuat sistem imun kita akan bekerja dengan baik. Alergi sembuh, autoimun sembuh, kanker-kanker semua sembuh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Sering melayang dok, badan seperti bergoyang kalau duduk atau berdiri, kenapa? Ini tadi Kak Amel. Ini pusat keseimbangan kita di sini nih. Itu yang memunculkan sensasi seperti melayang karena di sini sedang beredar hormon-hormon stresnya. Ya. Gitu. Jadi intinya adalah apa yang kita ingat. Kalau yang kita ingat hal-hal yang negatif, ya negatif lah kita. Ya. Oke. Amlodipin 5 mili aman. Kak Lain Arios. Genaps, apakah pengaruh pada HB? Genaps, aku lupa kepanjangannya apa ya. Dokter anak kali ya yang bisa tahu ya. Genaps. Gampang emosi, ya ini kurang bahagia. Ini ya. Karena kita tidak termemori di sini Tuhan. Tidak termemori Tuhan. Trauma bisa sembuh kalau ini sudah termemori Tuhan. Kalau dalam otak kita itu ya udah kita simpan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Tuhan yang menolong. Kalau Tuhan yang termemori di sini adalah Tuhan yang ngasih ujian. Nah, inilah persoalan kita ini. Semua ujian. Berat terus hidup ini. Gimana cara biar termemori ke sana? Iya kan? Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya. Coba aku coba nyanyi lagu untuk kita. Ini biar kita bisa memori Tuhan ya. Dengar kata-katanya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin. Ini lagu mengingatkan kita ya. Hidup kita ini adalah ciptaan Tuhan ya.
Dunia ini, alam semesta ini adalah ciptaannya Tuhan. Waktu kita mengakui itu bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta, Maha Kuasa, maka ketika datang persoalan, kalau sudah termemori Tuhan di sini, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, tinggal kita, kalau kita percaya semua yang baik itu dari Tuhan, dan yang baik itu hanya Tuhan. Kalau manusia mungkin baik, mungkin tidak. Bahkan bisa saja dia lebih sering manusia itu tidak baik. Kenapa? Karena otak manusia itu banyak yang sakit. Otak manusia banyak sakit. Akibat otaknya sakit, maka perbuatan-perbuatan yang akan menyakitkan orang lain. Akibat otak yang sakit itu, maka apapun yang datang dalam hidupnya dia akan rasa sakit. Maka kalau kita tiap hari bersyukur, bilang makasih Tuhan saya masih hidup, TGIA, thank God I'm alive. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Iya kan? Waktu kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik, ini akan dipenuhi dengan apa? Hormon kebahagiaan. Dopaminnya naik, serotoninnya naik, endorfinnya naik. Maka apa-apa aja kita lihat dunia ini luar biasa. Sekalipun banyak masalah, kita bisa lihat ada Tuhan penolong yang setia. Ada Tuhan yang tetap menemani kita. Kita nggak rasa kesepian, kita nggak rasa sedih, kita nggak rasa khawatir lagi, kita nggak terdepresi. Persoalan apapun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin sekarang belum dapat jodoh, kita percaya Tuhan akan tunjukkan jodoh yang terbaik. Tapi sembuh dulu nih otak kita ini. Karena hanya waktu sembuh otak kita, maka kita bisa melihat jodoh yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita mungkin sudah berumah tangga tapi belum punya anak sampai sekarang. Ini waktu hati kita gembira karena Tuhan, maka hormon ini akan bekerja dengan baik. Iya, amin Kak Erna Yanti. Hormon akan bekerja dengan baik sehingga kita bisa mengandung, punya anak. Amin. Happy terus, yes. Dan kebahagiaan kita itu murni hanya karena Tuhan yang baik, ya. Jadi otak kita itu yang menentukan, pikiran kita itu menentukan ini, ya. Perasaan manusia ini, pusat perasaan ini yang merah. Orang perasaannya sehat, maka pekerjaannya sehat. Perasaannya itu berkelimpahan kebaikan Tuhan, maka dia akan memperoleh kelimpahan kebaikan Tuhan. Yes, Kak Ana, percaya dalam nama Tuhan. Waktu Kak Ana udah bisa gembira, Kak Ana akan bisa lihat ini jodoh dari Tuhan. Kakak tidak takut lagi. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setuju 1.000.000% berserah syukur. Tuhan Yesus baik. Cocok besti krisis. Amin Kak Margaret Farieda. Makin semangatlah kita, ya kan? Makin sukacita lah kita, ya. Jadi gitulah. Jadi setiap hari itulah yang ku kerjakan, setiap waktu, ya. Jadi waktu apapun lah, yang ku ingat Tuhan aja. Dan yang ku ingat itu adalah kebaikan Tuhan, ya. Sugestinya sangat manjur, ya. Amin lah. Tapi ini lebih dari sugesti sebenarnya. Apa yang mau ku sugesti? Memang nyatanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, atau ada hal lain bahwa Tuhan tidak. Yang kulakukan hanya tidak menyakiti perasaan siapapun, ya. Iya, ini ya. Makanya kita agamanya apapun gak ada persoalan. Saya tidak akan menyakiti perasaan siapapun. Ya, apa yang kita percaya, percayailah dengan benar. Supaya apa? Itu akan membangkitkan hormon endorfin di sini, hormon dopamin, serotonin yang akan bangkit, ya. Ya, intinya paling utama adalah bersyukur, dan yang kita syukur itu adalah karena diberikan hal-hal yang baik oleh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kalau kita percaya dan kita terima, maka pada waktu kita percaya ada rasa syukur yang mengalir, ya. Maka rasa syukur itu akan dipenuhi di Bu. Pagi Bu, Tuhan berkati. Iya Bu, ya. Siap Bu.
Oh, ibu ngajar renang di sini. Oh, tidak 5? Oh, iya iya iya. Siap siap siap. TOD 5 belum ada dapat jadwal. Aku kemarin Medan Fair. Di Medan Fair, Kak. Iya. Iya, siap siap siap. Siap. Aku yang penting dipanggil. Karena kan kalau di gereja kita kan dia ada penjadwalan dari pusat. Oh iya. Iya, Tuhan berkati. Baru apa, Kak? Aku baru tahu. Tagaul ya. Udah berkeluarga? Ya gitu lah. Oh, lagi kesulitan ya. Supaya udah selesai sih. Oh, balik lagi lah. Oh, dia udah nikah ya. Jadi ada anak? Belum. Cuma saya menikmati. Iya, iya. Iya, iya, bersyukur. Gak usah nikah lagi ya. Gak usah nikah lagi. Enggak. Kalau terserah Tuhan, jangan nikah lagi. Bener loh. Belum kepikiran sih. Cuma Jangan pikirkan. Kalau kakak datang kepikiran mau nikah, gak apa-apa. Semua juga gitu masalahnya. Kalau datang, dengar. Kalau datang kepikiran mau nikah, kakak bersyukur aja masih hidup. Waktu kita bersyukur sama Tuhan, terima kasih aku masih hidup. Pikiran mau nikah lagi tuh hilang loh, Kak. Bener. Aku gak bilang itu kemudian membuat kakakku justifikasi. Enggak. Kakak bersyukurlah sama Tuhan. Rasa pengen nikahnya hilang. Kakak dijaga Tuhan. Ya. supaya saya ya inilah Iya gak apa-apa. Lakukan semua ini. Memberkati orang. di POD sering ini ibadah tahunan. Istriku lah ajari berenang. Istriku. Ya. Dia udah siap. Kakak tiap hari. Nomor kakak berapa? Oh iya. 0813. Dia sempat salah teknik berenangnya. Oh. Dia pakai gaya dada. Sakit lah ininya. Oh iya, bisa. Terus jadi. kulihat kalau gaya dada pun lutut nggak bagus. Iya. Sakit dia. Lebih ke freestyle kayak bebas. Harus bebas kan? Ah, 08 berapa, Kak? 0813 Ya, 61 61 18 18 13 13 28. 28. Siap. Kak apa? Julian. Kak Juliana, Tagaul ya. Ini istriku. Kakak ini TOD 5. Dia ngajar renang. Iya. Jadi aku bilang belajarlah Dia istriku. kesini nanti menara doa juga. Hari ini ya Selasa ya? Iya di TOD Pak. Mantap kali. Kakak dia kan udah? Aku aser sih Pak. Iya lah udah mau diakan lah berarti. Jangan langsung lupa Pak. Ih, kalau udah dia Tuhan yang ngangkat siapa yang bisa menurunkan? Iya kan? Masih belajar Pak. Iya makanya aku bilang kalau udah bersyukur terus kita hidup ini, Iya. tahu kita apa yang benar apa yang salah. Otomatis itu nggak terpaksa. Ya semangat Tuhan berkati. Nanti ku chat. Ya. Aku sering ikut lah Bapak ini. Terus aku share ke kawan-kawan, wih, tengok ini. Kayak Kak Yeti perawat. Oh, aku kenal itu. Oh iya, Kak, Kak Yeti. kata itu kan. Kan Kak Yeti dari Iya. kan. Oh, aku kenal itu Bapak itu ya kan. Oh, dia ada lah. Nah, ada ini. Oh Kak Yeti udah di TOD sekarang? Udah jadi pelayanan kafe di situ, Kak. Oh megang kafe dia. Aku lah sering bantuin dia. Kadang kalau Iya, fokus iya. bareng. Iya 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 iya. Jadi Iya, iya. full timer di situ dia Pak di TOD. Iya 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 siap Ini siap. nanti Manado aku gantiin. Oh jadi siap ini kakak ke Manado lah. Iya, memang aku sesuaikan jadwal kalau ke TOD. Jadi full hanya ngajar renang kakak hariannya. Tuhan ya Pak. Oh, dulu dari Unimed gitu. Enggak sih Pak. Hobi renang aja tapi bukan kasih talenta. Bisa ngajar ya. Itu berkat anugerah Tuhan. Aku pun bingung. Padahal aku dulu ekonomi, aku pun bingung sampai sekarang enggak. Stambuk berapa kakak? Aku stambuk 2000. 2000 ya, berarti beda setahun kita ya. Iya iya. Pernah kerja di Wilmar, cuman ya begitulah. Inilah lebih enak ya. Sama kehidupan jadi ke sini. Iya kalau ini lebih enak ngatur pelayanan di gereja kan. Iya, makanya banyak orang Eva bilang emanglah si Julian ini dapat sehatnya. Ah puji Dapat Tuhan. duit. Tuhan baik. Saya kan Eva kan bareng Pak Tansa, bareng Pak Perlin Zebua. Iya, iya, Pak Perlin juga ya. Jadi mereka bimbing saya juga ya Yalah. kan. Puji Tuhan. Jadi tinggal di Di Ayahanda ini Pak. Ayahanda. Iya 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 iya. Boleh gitu aku jadi sering promosi nulis Pak. Promotor ya. Sekarang aku mempromosin kakak jadi guru renang. Iya Kak ya itu aja. Udah sering lah Pak keren ya. Ismail malah kirim salam sama dia. Ya, kakak tulis aja lah situ. Aduh.
Oke lah, oke. Ini Kami. Bali nih, Pak. Ya sarapan lah kami dulu kan. Udah selesai. Udah. Pagi-pagi. Oh iya cantik kali istrinya ya. Pantasnya ya. Sayang suami. Aduh, puji Tuhan. Sampai jumpa kita nanti ke WA ya. Ya, siap, Pak. Oke, Tuhan Makasih berkati. banyak, ya. Ujul. Iya, Tuhan berkati. Aduh. Tepati janjinya. Ya. Oke lah. Habislah kita. Kami mau sarapan dulu ya. Sampai jumpa lagi ya. Oke, Tuhan berkati kita. Salam.